Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan presentasi dari penelitian saya dengan judul Leveraging Retrieval Augmented Generation RAG in Problem-Based Experiential Learning, Strategi to Enhance Digital Literacy. Penulis Delvi Asmara, Niswardi Jalinus, Elvi Tasrif, Naseh Wal Ulwan, dan Juanda Putra. Tujuan dan hasil luaran, di mana yang pertamanya tujuan penelitian ini adalah mengintegrasikan model Problem Based Experiential Learning atau PBL dengan teknologi Retrieval Augmented Generation atau RAG dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selanjutnya, yang kedua, menganalisis pengaruh PBL dan learning engagement terhadap digital literasi melalui pendekatan PLSMs. Yang ketiga, menguji peran mediasi RAG atau Retrieval Augmented Generation dalam meningkatkan literasi digital mahasiswa pada skenario pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, mengembangkan ekosistem pembelajaran adaptif yang mampu menyediakan konten atau data pembelajaran yang akurat, relevan, dan kontekstual melalui RAG untuk mendukung PBL. Hasil luaran penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Luaran yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Luaran wajib berupa artikel ilmiah berbasis PLSM mengenai Problem Based Experiential Learning, Retrieval Augmented Generation, dan tujuannya adalah digital literasi. Jadi artikel ini sudah disubmit dan di Convention and International Conference of Paptekindo 2025, dan sudah dilakukan presentasi di conference tersebut. Di sini bisa kita lihat sertifikat dari presenter ICOVET-nya. Oke, temuan utama yang dihasilkan dari penelitian ini adalah di mana PBL yang pertama berpengaruh signifikan terhadap RAG. RAG berpengaruh signifikan terhadap digital literasi. Selanjutnya, learning engagement dan PBL lebih kuat efeknya terhadap digital literasi jika dimediasi oleh Retrieval Augmented Generation. Artinya RAG terbukti menjadi mesin penguat yang mengoptimalkan problem-based experiential learning dalam membangun literasi digital mahasiswa. Jadi di struktur model yang ditampilkan ini menunjukkan hubungan antar konstruk di mana PBL, Learning Engagement, Retrieval Augmented Generation atau RAG, Digital Literacy. Jadi setiap konstruk memiliki indikator atau loading factor serta hubungan antar variabel laten atau path coefficient. Yang kedua, interpretasi model outer modelnya atau loading faktornya, di mana PBL semua di atas 0,7 berarti indikator valid dan sangat kuat mempresentasikan problem-based experiential learning. Selanjutnya, learning engagement seluruhnya besar dari 0,7 atau reliable dan valid. Dan yang ketiga, retrieval augmented generation atau RAG, indikator kuat, indikatornya A1 sampai A5, jadi indikator kuat di mana RAG terbentuk dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, digital literasi, indikatornya D1 sampai D4. Di sini kita bisa lihat nilainya, di mana hasilnya sangat kuat dan valid. Selanjutnya, yang interpretasi inner model atau path coefficient, panah antar konstruk menunjukkan kekuatan pengaruh nilai atau nilai path coefficient, di mana PBL ke RAG koefisiennya adalah 0,495. Jadi arah positif sangat kuat. Jadi semakin baik penerapan PBL, semakin tinggi pemanfaatan RAG. Nah, selanjutnya adalah learning engagement ke RAG, di mana koefisiennya adalah 0,429. Jadi keterlibatan belajar mahasiswa juga meningkatkan penggunaan dan aktivitas RAG. Yang selanjutnya PBL ke digital literasi, di mana koefisien 0,355. Jadi PBL secara langsung meningkatkan literasi digital walaupun tidak sekuat pengaruh melalui RAG. Nah, selanjutnya di RAG ke digital literasi, di mana nilai koefisiennya 0,415. Jadi terkuat menuju digital literasi. Jadi pemanfaatan RAG berperan sangat penting dalam meningkatkan literasi digital mahasiswa. Selanjutnya, learning engagement ke digital literasi koefisien 0,192. Jadi pengaruh langsung ada tapi relatif lemah. Yang keempat, R square nil atau nilai
determinasi, di mana Retrieval Augmented Generation atau RAG ini dengan nilai 0,723. Artinya PBL dan Learning Engagement menjelaskan 72,3% variansi penggunaan RAG. Jadi ini sangat tinggi, atau artinya model kuat, di mana digital literasi mendapatkan nilai 0,786. Artinya PBL, Learning Engagement, dan RAG menjelaskan 78,6% variansi literasi digital. Jadi ini menunjukkan model prediktif yang sangat baik. Nah, yang kelima, kesimpulan dari struktur model yang ditampilkan ini adalah di mana PBL dan Learning Engagement terbukti meningkatkan RAG dengan PBL sebagai pengaruh paling kuat. Yang kedua, RAG memiliki pengaruh terbesar terhadap digital literasi sehingga RAG menjadi mediator penting dalam model ini. Selanjutnya, PBL tidak hanya berpengaruh langsung terhadap digital literasi tapi juga tidak langsung melalui RAG. Yang keempat, model ini menunjukkan bahwa integrasi PBL, Retrieval Augmented Generation atau Learning Engagement sangat efektif untuk meningkatkan digital literasi siswa. Jadi itu adalah paparan atau interpretasi dari struktur model yang ditampilkan ini. Selanjutnya, rencana tahun berikutnya, karena penelitian ini cuma 1 tahun, jadi tahun-tahun kedepannya berdasarkan dari roadmap yang sudah ditampilkan di dalam proposal penelitian, di mana yang pertama tahun 2026 atau tahun kedua nanti rencananya akan dilaksanakan implementasi Explainable AI XAI dalam sistem rekomendasi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang data mining. Di tahun 2027 atau tahun ketiga, integrasi AR dengan AI untuk pembelajaran interaktif dalam algoritma dan struktur data. Selanjutnya tahun keempat, penerapan generatif AI dalam pembuatan soal otomatis berbasis Bloom's Taxonomy untuk evaluasi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kelima, tahun kelima, di mana optimasi model predictive learning analytic untuk mendeteksi dini risiko mahasiswa mengalami kesulitan dalam mata kuliah berbasis pemrograman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di dalam presentasi dari hasil laporan penelitian ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.